Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwatal iman azakumullah dimanapun anda berada. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk kita melaksanakan amal kebaikan di bulan Ramadan melebihi kemudahan Allah di bulan-bulan yang lainnya. Begitu kuat magnet kebaikan, begitu kuat atmosfer untuk kita berbuat kebaikan. Bahkan bisa jadi sebagian kaum muslimin yang berat untuk melakukan amal-amal ibadah di bulan ini mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Sholat, puasa, tilawah Al-Quran, bersedekah, dan juga berbagai macam amal-amal lain. Namun demikian ikhwatal iman azakumullah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan untuk senantiasa kita berusaha menjaga kualitas keikhlasan ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang keikhlasan ini merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Selain juga usaha kita untuk menetapi syariat yang mulia, mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ikhwatal iman azakumullah, terkadang bisa jadi kita bersemangat beramal, namun kita lalai untuk memperbaiki niat kita, sehingga tercampur badannya kotoran-kotoran hati berupa riya, berupa sum'ah, berupa ujub, ingin dilihat oleh orang, ingin didengarkan oleh orang. Kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Sungguh ikhwatal iman azakumullah, ini diantara perkara yang bisa mencederai amal kita, bahkan menjadikannya sirna dan pupus di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada kita, dan ini merupakan tips yang paling dasar, tips yang paling utama agar kita bisa menjaga keikhlasan kita di dalam beramal adalah dengan menyembunyikan amal kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang dinamakan oleh Sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikh beliau. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu agar dia memiliki suatu amalan yang tersembunyi dari amal solehnya, maka hendaklah dia lakukan. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan dirinya. Sedekah kita, sholat kita, puasa kita, apabila kita mampu untuk menyembunyikannya, kenapa harus kita umbar di hadapan orang lain, bahkan di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita. Terlebih lagi, kenapa harus kita umbar di medsos? Kenapa harus kita umbar di halayak ramai? Bukankah yang demikian ini berat untuk kita menjamin keikhlasannya di mata Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah apa yang diwasiatkan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala begitu mengena apa yang beliau katakan rahimahullah, "Ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya." Tidak ada perkara yang lebih sulit untuk aku obati ketimbang mengobati niat, ketimbang mengoreksi niat. Karena yang namanya niat itu yang posisinya ada di dalam hati, dia berbolak-balik. Bisa jadi seorang terkadang dia berusaha ikhlas karena Allah, namun kemudian tercampur padanya sikap riya, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya, sehingga pupuslah amal ibadahnya. Terlebih lagi apabila dia umbar, bukankah hal ini akan menjadikan amal ibadah kita semakin sulit untuk mencapai derajat keikhlasan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan taufik agar mampu menjadikan semua amal ibadah yang kita kerjakan murni, ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.